Baik, selamat malam teman-teman semuanya dan juga selamat malam kepada dosen pengampu kami. Di sini saya akan mengerjakan modul percobaan 3 input output digital lanjut dengan Arduino lengkap. Untuk judul modul percobaan 3 ini yaitu input atau output digital lanjut dengan Arduino, yaitu pengendalian multi input dan multi output. Di sini ada yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti percobaan ini, mahasiswa diharapkan dapat yang pertama menjelaskan prinsip kerja input dan output digital pada microcontroller. Yang kedua yaitu mengimplementasikan pemecahan multi input, push button, dan pengendalian multi output atau LED menggunakan Arduino. Yang ketiga yaitu menerapkan logika kontrol sederhana atau kondisional atau kombinasi input dan teknik debouncing. Yang keempat yaitu mendokumentasikan hasil percobaan serta menyajikan analisis stabilitas input dan respons sistem. Di sini ada teknik debouncing. Untuk teknik debouncing itu di sini fungsinya yaitu untuk memastikan hanya satu pembacaan tombol yang valid saat ditekan. Lalu yang kedua yaitu waktu pelaksanaannya. Untuk total waktu pelaksanaannya yaitu satu pertemuan laboratorium. Untuk jumlah waktunya itu 2 kali 100 menit. Di sini untuk 2 kali 100 menit itu terbagi dari 3 sesi, yaitu sesi persiapan dan pemasangan. Digunakan waktu 30-40 menit. Untuk sesi upload dan pengujian program 30-40 menit. Dan sesi variasi eksperimen dan dokumentasi 30-40 menit juga. Di sini yang ketiga yaitu alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya itu terdapat satu Arduino Uno, itu wajib. Lalu satu breadboard, 4 buah push button untuk input digitalnya, 4 buah LED untuk output digitalnya, lalu 8 buah resistor LED plus pull down untuk tombol, lalu kabel jumper secukupnya. Lalu yang paling penting yaitu laptop dengan aplikasi terinstall Arduino IDE. Untuk opsional yaitu ada multimeter atau logic analyzer untuk debugging. Untuk keempat yaitu konsep singkatnya. Untuk input digitalnya yaitu membaca kondisi high atau low dari push button, pastikan menggunakan pull up atau pull down. Lalu yang kedua yaitu konsep singkat keduanya yaitu output digitalnya, kendalikan LED via pin digital high atau low-nya. Lalu yang ketiga, konsep singkatnya ketiga yaitu debouncing, yaitu mekanisme untuk mengatasi bouncing pada tombol mekanik atau software delay atau algoritma. Lalu yang terakhir yaitu logika kombinasi. Contoh sederhana, ketika tombol 4 ditekan, semua LED menyala. Kombinasi lain dapat dibuat, misalnya only one on, toggling model edge. Yang kelima, spesifikasi percobaan atau desain sistem. Untuk input pins-nya kita berikan yaitu pin D2, D3, D4, D5 pada Arduino IDE tersebut. Ini push button-nya kita menggunakan 4 push button 1 hingga 4. Lalu output pin-nya yaitu di Arduino IDE-nya kita hubungkan ke D8, D9, D10, D11. LED-nya kita pakai 4. Berarti tiap-tiap LED terhubung dengan pin-pin ini. Lalu yang spesifikasi percobaan atau desain sistem yang ketiga yaitu mode operasi yang diuji. Direct mapping atau tombol LED. Group action, tombol 4 semua LED. Maksudnya itu direct mapping. Setiap tombol yang terhubung ke LED itu menyalakan satu tombol. Jadi group action itu terdapat di tombol 4, jadi semua LED menyala. Serta mode toggle, ubah state LED tiap tekan. Untuk keenam langkah kerjanya atau prosedur eksperimennya yaitu langkah kerja yang pertama yaitu persiapannya terlebih dahulu. Membutuhkan waktu 15-20 menit. Yang pertama, langkah kerja yang pertama yaitu susun breadboard dan pasang push button serta LED sesuai skematik. Yang kedua yaitu hubungkan push button ke pin digital D2 hingga D5 pada Arduino IDE tersebut, Arduino Uno. Lalu gunakan resistor pull down 10 k ohm atau gunakan input pull up pada Arduino dan wiring tombol ke ground. Lalu yang ketiga yaitu pasang LED ke pin D8 hingga D11 masing-masing secara seri dengan resistor 220 ohm ke grounding. Lalu keempat, sambungkan Arduino
ke laptop via USB. Lalu untuk langkah kerja selanjutnya itu upload program dan pengujian. Membutuhkan waktu 30 sampai 40 menit. Untuk langkah kerja yang kelima yaitu buka Arduino IDE, salin dan upload ke, lihat bagian kode di bawah. Di bawah ini ada kodenya atau codingannya. Lalu keenam, uji fungsi dasar. Tekan tiap tombol satu persatu, catat LED yang menyala. Yang ketujuh, uji kombinasi. Tekan tombol 4 untuk menyalakan semua LED. Uji toggle jika diimplementasikan. Nanti pada rangkaiannya saya tidak mengimplementasikan toggle-nya. Lalu untuk variasi eksperimennya membutuhkan waktu 30-40 menit. Yaitu langkah kerja yang ke-8 yaitu tambahkan mode toggle. Setiap tekanan pada tombol 1 mengubah keadaan LED on off on. Saya menggunakan toggle-nya nanti saya bisa mematikan tombol 1, 2, 3-nya, akan tetapi tombol 4-nya menghidupkan semuanya tetapi tidak bisa saya matikan. Lalu ke-9, implementasikan debouncing software atau delay anti-bouncing dan bandingkan stabilitas hasil. Lalu langkah kerja yang ke-10 yaitu dokumentasikan semua langkah dengan foto, screenshot serial monitor jika digunakan, dan tabel observasinya. Lalu untuk sesi dokumentasi atau sisa waktunya, kita pakai sisa waktunya. Yaitu langkah kerja yang ke-11, siapkan laporan singkat. Tujuan, alat, prosedur, hasil yang berupa foto dan tabel, analisis, bouncing solusinya, dan kesimpulan. Lalu yang ke-7, di sini ada kode contoh atau codingan pada Arduino dengan debouncing dan mode toggle. Nah, di sini pada codingannya saya membuat debouncing dan mode toggle-nya. Di sini cons integer button pins 4. Saya menghubungkan ke pin 2, pin 3, pin 4, pin 5. Ini untuk input buttonnya. Lalu cons integer LED pins 4. Yaitu saya menggunakan pin 8, 9, 10, 11. Ini untuk output LED-nya. Lalu untuk bagian debouncing inilah tadi debouncing-nya, yaitu kita gunakan untuk memastikan hanya satu pembacaan tombol yang valid saat ditekan. Jadi saat kita tekan, dia melaksanakan perintah satu saja. Ini untuk codingan bagian sini. Karena tombol fisik bisa memantul, menghasilkan pembacaan berulang dalam waktu yang singkat. Di sini ada last debounce time-nya itu untuk fungsinya untuk menyimpan waktu terakhir tombol yang berubah itu. Lalu ada debounce delay-nya. Debounce delay-nya ini kita memberikan jeda waktu minimal agar pembacaan tombol dianggap stabil. Itu sebanyak 50 milisecond. Lalu di sini ada LED stage, yaitu fungsinya untuk menyimpan kondisi terakhir dari masing-masing LED. Ketika kita tekan dia pada saat on, dia akan menyimpan kondisi on terus. Lalu pada saat kita menekan sekali lagi, dia akan off. Lalu dia akan menyimpan kondisi off terus. Lalu di sini ada void setup. Untuk fungsinya untuk men-setup pada di sini serial begin-nya untuk menampilkan di serial monitornya itu. Lalu di sini ada untuk input pull up-nya itu, artinya pin input akan high saat tombol tidak ditekan dan low saat tombol ditekan. Lalu ada di situ LED-nya, ini pin mode LED. LED-nya diatur sebagai output awalnya dimatikan atau low. Lalu di sini ada void loop atau fungsi loop. Di sini codingannya untuk ini. Di sini codingan di sini gunanya untuk program membaca kondisi tombol pada saat high atau low. Jika berbeda dari kondisi sebelumnya, maka waktu terakhir perubahan waktu sebelumnya akan disimpan seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu codingan di sini mills last debounce time. Debounce delay. Di sini fungsinya ini mills ini yaitu menghitung waktu sejak Arduino dinyalakan. Lalu jika perubahan tombol lebih dari 50 milisecond,
maka dianggap stabil. Jika tombol benar-benar ditekan low, ini ditekan low, maka fungsi handle button press ini dipanggil. Lalu di sini ada last button state reading. Di sini setelah semua tombol dicek, sistem memperbarui status tombol sebelumnya waktu digunakan pada loop berikutnya. Lalu di sini ada update LED sesuai LED state array. Di sini kita menuliskan kondisi LED sesuai array LED stage-nya. Lalu di sini ada delay-nya di sini 10. Lalu di sini ada codingan untuk fungsi handle button press. Kita buat serial print if for else-nya. Di sini untuk index-nya ini kita berikan 3, yaitu menunjukkan tombol mana yang ditekan. Jika 0, tombol 1, jika 1, tombol 2, dan seterusnya. Di sini. Baru tombol keempat index 3. Maka jika kita menekan tombol 4 di sini, maka semua LED-nya on. Lalu tombol 1 sampai 3-nya di sini kita ubah dia menjadi toggle kondisi LED yang sesuai. Misalnya kalau LED sedang mati jadi nyala atau sebaliknya. Nah, untuk yang ke-8 yaitu gambar atau skematik rangkaian. Keterangan singkat wiring ada di gambar input pin D2 sampai D5, output pin D8 hingga D11. Silakan cari diagram skematik yang sesuai dengan percobaan ini. Saya sudah merangkai sendiri tadi. Nanti saya jelaskan di selanjutnya di setelah ini. Lalu ke-9 yaitu pengukuran dan analisis yang diharapkan. Yang pertama, tabel observasi respon LED terhadap setiap kombinasi tombol atau single press, multiple press, dan group action. Lalu bukti debouncing. Bandingkan hasil sebelum atau after debouncing. Misal jumlah spurious press. Lalu yang ketiga yaitu analisis latensi pengendalian. Jika menggunakan serial monitor, ukur waktu respon. Lalu yang keempat yaitu diskusi mengenai pilihan input pull up versus external pull down resistor. Lalu yang ke-10 ada bagian pertanyaan atau soal analisis untuk laporan. Yang pertama, jelaskan cara kerja input pull up pada Arduino dan mengapa sering digunakan untuk tombol. Lalu yang kedua, gambarkan dan jelaskan fenomena bouncing pada tombol mekanik. Bagaimana debouncing software mengatasinya? Sertakan contoh hasil percobaan. Yang ketiga, modifikasi program sehingga tombol 4 akan mematikan semua LED. Jika ditekan kedua kalinya akan toggle group. Tunjukkan perubahan kode dan hasil pengujian. Yang keempat, jika sistem perlu merespon 100 tombol secara bersamaan, apa batasan yang Anda temui pada metode ini? Jelaskan solusi hardware atau software yang mungkin. Yang terakhir yaitu bandingkan pendekatan polling seperti kode yang di atas dengan pendekatan interrupt untuk membaca tombol. Sebutkan keuntungan dan kerugian masing-masing. Baik, saya telah selesai membaca codingannya tersebut. Setelah membaca modelnya dan codingannya tersebut, codingan yang ini akan saya masukkan ke aplikasi Arduino IDE-nya. Lalu saya akan menghubungkannya ke Arduino tersebut. Lalu saya aktifkan. Baik, saya akan menjelaskan codingan serta rangkaian. Saya akan memasukkan codingan serta rangkaiannya kepada aplikasi Arduino IDE-nya, lalu menghubungkan ke Arduino Uno tersebut. Nah, di sini saya telah memasukkan codingannya di aplikasi Arduino IDE-nya, lalu saya menghubungkan ke Arduino Uno-nya. Di sini saya sudah menyambungkannya. Nah, di sini saya sudah memasukkan semua apanya. Lalu saya sudah mengupload codingan tersebut ke dalam Arduino tersebut. Nah, saya akan menjelaskan sedikit rangkaiannya. Tadi kan dibutuhkan ada 4 inputnya dan 4 outputnya. Untuk inputnya yaitu berupa pass button dan outputnya yaitu LED. Nah, untuk inputnya itu tadi kan dia terhubung pada kepada pin 2, 3, 4, dan 5. Nah, saya pada rangkaian ini sudah saya hubungkan ke
pin 2345. Lalu untuk outputnya ini, LED ini saya hubungkan ke pin 8, 9, 10 dan 11. Nah, untuk negatif dari LED tersebut dan negatif dari push button tersebut saya hubungkan ke ground yang ada pada Arduino Uno tersebut. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa ketika kita menekan tombol 1, maka yang hidup LED 1. Saya tekan, dia akan bisa menghidupkannya. Lalu jika saya tekan kembali, dia akan mematikan. Nah, jika saya tidak menekannya selama 50 milisekund, dia akan menyimpan perintah yang terakhir kita lakukan, yaitu dia akan tetap menyimpan off. Jika kita tekan on, nah kita lepas lalu kita tunggu, maka dia akan terus menerus menyimpan perintah yang terakhir. Nah, jika kita menekan tombol yang kedua, maka LED yang kedua akan aktif, akan menyala. Lalu kita menekannya kembali, LED 2-nya akan menyala. Nah, disinilah tadi debouncing-nya, dia akan menerima satu perintah. Lalu pin push button yang ketiga kita tekan, dia akan menghidupkan LED yang ketiga. Nah, jika kita menghidupkan yang semuanya, kita tekan itu. Nah, dia akan menghidupkan tiga-tiganya. Saya mengaktifkannya dari push button tersebut. Nah, jika kita menekan tombol yang keempat, tadi kan di codingan dia berfungsi mengaktifkan semua LED tersebut. Nah, saya akan menekan tombol yang keempat atau yang terakhir ini. Nah, semua LED akan menyala jika kita menekan tombol yang keempat. Nah, jika kita menekan kembali, tidak bisa kita matikan karena pada codingan tersebut tidak kita berikan yaitu handle button press-nya. Begitulah hasil pembacaan dan pelaksanaan codingan pada rangkaian saya. Jika ada kata atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.